diperbolehkan karena lagunya Bisa bawa Ci. Yesus. Nah, itu bahayanya, Vin. Kalau kata Abang, maksudnya mereka cuma mengklaim itu loh yang bisa bikin mengabulkan persepsi orang tentang misal Katolik, ibadat Katolik. Anak muda zaman sekarang kan ya gampang ke drive gitu loh. Kayak gue ambil contoh, ini kasus baru banget tadi pagi. Tahu gak sih kabar bahwa ada gereja di Serpong kebakaran? Tahu gak? Nggak tahu. Oh iya, tahu lihat. Itu kan dia kan pakai embel-embel katedral. Gue tuh baca di medsos hampir semua. Oh, ini gereja Katolik ya. Kenapa? Karena mereka masang embel-embel katedralnya. Orang mikir, ini gereja Katolik nih, ada katedral segala-segala. Persepsi jadi buyar gitu. Ternyata kan? Koneksi gue jadi begitulah, gue ada apa ya? Kayak itu. Tau kok gue ngomong hipokrit kasar gak sih? Kayak lu standar ganda jadinya. Lu mau Kristen ya Kristen, Katolik lah. Bukan maksudnya mau gaya-gayanya ala presbosit Kristen gitu. Mau gaya alanya Katolik, lu ikutin gaya Katolik lah. Jangan di fusion begitu loh. Fusion begitu ya, mending jangan bawa embel-embel worshiping Katolik. Mending bawa udah kayak biasa aja. Tim bla 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 udah cukup gitu. Jangan bawa embel-embel Katoliknya. Nah, itu dia. Tapi tadi kan sempat dibilang juga ternyata mereka ini resmi di bawah naungan Keuskupan. Nah, itu gue baru tahu juga sih. Jakarta, mereka punya romo pendamping yang berarti kan harusnya seorang romo kan paham betul ya tentang liturgi dan lain-lain. Harusnya. Apalagi katedral loh ya, katedral lagi. Meng-ACC kegiatan ini, ya mereka sih pasti ACC organisasi, tapi mereka mungkin nggak tahu banget kegiatannya ngapain. Tapi kenapa kecolongan diperbolehkan, ini berjalan, ini beroperasional dengan yang kayak inti core-nya ya kontra gitu loh, kontradiktif gitu. Apa karena kita kehilangan jati diri? Bisa jadi mungkin. Iya, mungkin ya. Menurut lo gimana, Bro? Kalau kehilangan jati diri sih enggak. Tapi kalau Katoliknya kehilangan jati diri itu enggak. Tapi cuma memang gue bilang secara khusus, secara spesifik Katolik di Indonesia. Jadi Katolik di Indonesia itu kayak masih jadi Katolik di Indonesia itu identik dengan agama yang damai. Ya memang sebuah agama mengklaim kalau kita adalah agama yang damai. Cuma itu menjadi mengaburkan identitas Katolik kita sendiri. Jadi ketika ada umat yang bilang, kok Katolik begini sih gitu, mereka akan mencari cara bagaimana menyenangkan umatnya. Ya, itu setuju. Menyenangkan dalam artian? Sekarang begini, kayak misalnya di paroki deh, umatnya kurang karena liturginya taat. Jadi misanya tuh taat. Jadi kalau tugas kur, ya lu pilih lagunya lagu-lagu liturgi gitu misalnya. Oke. Habis itu sepi umatnya. Terus mereka akan mencari cara bagaimana biar menarik umat. Ya udahlah, kita nggak usah taat-taat banget lah. Nggak apa-apa deh kalau lagu komuni kita nyanyi lagu pop rohani. Misalnya. Nah, iya itu benar setuju. Itu paling sahabat komuni dipakai lagunya yang non liturgi gitu. Jadi itu dimulai dari situ. Dari hal-hal kecil, nanti lama-lama tuh makin. Jadi kayak misalnya kita mau menerima pengakuan dosa gitu. Setiap orang tinggal datang ke pastornya bilang, pastor saya mau menerima pengakuan dosa. Gitu.
Cuma karena sekarang sudah sudah bergeser arti pengakuan dosa di gereja Katolik di Indonesia menjadi kalau ngaku dosa setahun itu cuma 2 kali, Natal sama Paskah. Ya kan? Kalau misalnya kita datang ke gereja bilang, permisi Pak, pastornya ada nggak? Saya mau ngaku dosa gitu. Sekarang kan belum Natal, Paskah aja baru lewat. Nanti aja nunggu Natal. Iya benar, jadi sebuah kebiasaan jadinya. Itu jadi kebiasaan. Padahal kalau misalnya Katolik, lu datang dan bilang saya mau ngaku dosa, itu pastor mau pergi pun dia akan melayani dulu. Itu Katolik yang benar. Iya benar sih, memang kita dari SD itu udah biasa gitu kan, dari zaman sekolah gitu kan bawa. Ya pengakuan dosa, ya kalau nggak pas sebelum Natal atau ya pas sebelum Paskah, udah itu aja, 2 tok gitu. Benar. Jadi kalau misalnya membaca artikel tentang pengakuan dosa yang baik adalah paling sedikit sebulan sekali. Yang baik adalah seminggu sekali. Keren setiap hari. Setiap hari juga boleh. Setiap hari juga boleh. Enggak, gue kira setiap hari lu ngakuin. Karena kan ya, biar lu nggak lupa. Bisa. Ya, tapi dosa gua kan kebanyakan. Iya, makanya. Gue pernah sampai penitensi gue 50 kali salam Maria, 50 kali Bapak kami. Buset, dosa gue banyak banget ya. Gue lupa, gue disuruh ngapain. Gue tadi ngaku dosa. Gue terakhir ngaku dosa SMA. Gue entah kapan. Jadi, agak mulai bergeser yang penting umatnya nyaman. Lebih ke arah situ sih. Habis itu, jangan sampai berdebat. Pokoknya, kalau kita mempertanyakan tentang kalau misalnya ada simbol tengkorak di Katolik, itu artinya apa sih? Mau ngapain sih ngebahas yang begitu? Nggak perlu. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Itu apa maksudnya? Anjir, sumpah lu ngomong gitu udah kayak pendeta banget sih. Yang penting iman, percaya Tuhan. Yang penting percaya. Nggak, sebenarnya itu juga, ya gue bingung artinya gini. Ya, sebenarnya salah nggak sih ketika gereja tuh, ya dalam tanda kutip lah, bernegosiasi gitu kan. Dengan zaman, bernegosiasi dalam artian, karena... Bentar, gue ambil bangku dulu. Oh iya. Itu belakang lu bangku yang gede. Tahu ya. Padahal belakangnya bangku gede lu. Dia pengambil Vespa. Dia pengambil Vespa. Oh, Vespa jadi bangku. Vespa gitu. Ntar, gue panasin dulu ya, mau gue pindahin soalnya. Bentar ya, gue ambil minum dulu. Lantuk. Gila, kita dosa ya, gibahin organisasi dosa kayaknya. Enggak, ini kita sedang berdiskusi. Enggak ngomongin orang kita. Ntar gue sensor dulu. Tapi kadang gue kesel lagi loh, ketika kita mengkritik suatu orang atau suatu komunitas atau suatu something lah yang memang dalam artinya memang dia sebenarnya jalannya nggak lurus gitu, menyimpang, kita kritik, ada aja gitu yang kayak bakal ngomong simple, ya udahlah, mereka yang penting kan berbuat baik, emang lu udah bisa buat apa bisa seperti mereka. Kayak gue kesal banget ya, itu kayak jadi sebuah pembenaran gitu, bahwa ya udah, apa yang mereka lakukan benar, ya udahlah, emang lu bisa kayak begini, emang lu udah bisa buat apa. Nah, itu loh kadang gue suka kesel gitu loh. Nge-counternya dengan kata-kata seperti itu. Iya, itu kan sebenarnya pertanyaan. Kembali lagi ke, ya udah lu ngapain mengkritik sih, lu ngapain pedulin urusan dia sih? Karena pola pikir di Indonesia itu, ngapain sih kita berdebat tuh nggak ada ujungnya gitu. Padahal tujuan kita bertanya, tujuan kita berdiskusi itu
Dari ujung. Bukan untuk saling menjatuhkan, cuma kita Betul. Kita pengen tahu, kita kan sesama Katolik nih misalnya, tujuan kita sama nggak? Terus pengertian Katolik di gue sama pengertian Katolik di lu tuh sama nggak? Kalau misalnya kita beda, bedanya tuh di mana? Itu bisa sama-sama saling menguatkan dari masing-masing dong. Kalau misalnya ternyata gue salah, ya berarti gue bisa belajar dari lu. Kalau misalnya lu yang salah, harusnya lu cukup rendah hati untuk belajar dari gue. Harusnya. Tapi lu siapa? Harusnya. Kan ngelihat Tapi jabatan. Iya. Enggak, bukan lu siapa. Kadang ada orang tuh yang gengsi gede, yang penting ya udah gue nggak mau kalah, yang penting gue menang, mau gue salah gue yang penting gue menang gitu. Gue nggak boleh kalah. Ya udah. Yang penting jangan lupa cuci tangan. Ya. Jangan lupa cuci tangan yang penting. Gue gara-gara itu vibe ya, Bram? Gak enak, sumpah, Bram. Gak enak, Bram. Sumpah, gak enak. Gak enak, sumpah. Ih. Gak enak. Ih. Tapi murah. Banget. Iya, mana emang ya? Buat Pixar. Emang buat Pixar. Oh iya, ntar ya. Tahu nih ayam nih. Ngomong doang nih. Bisa Ada nih mangga. Nggak dibawa-bawa. Lu kelamaan, bangsat. Ngomong doang. Ngomong doang. Masih sopan ya, ada sensornya ya. Ini kayak kita disensor sama koneksi deh. Gua nggak tahu nih ntar hasil akhirnya gimana. Kalau misalnya mau kasar gitu, lu dasar lu. Tapi kalau lu pribadi, Bam, menurut lu dalam posisi pro atau kontra dengan ada komunitas ini? Kalau menurut opini pribadi lu? Kalau gue secara pribadi sih, sejujurnya pro banget, Abram pro banget. Tadi aja kan lumayan dapat job ini kan, video kan, bikin foto gitu kan, lumayan gue juga mau sih. Please follow Instagram gue ya, kan gue pro nih, follow Instagram gue biar banyak. Kalau misalnya lu butuh apalah fotografi atau videografi tentang misalnya bisa ke Abram. Iya, bisa ke Abram. Tapi kalau lu butuh lanjut Pak, pendengar ya, jadi tapi buat kalian para wanita yang butuh pendengar yang baik, butuh orang untuk dengar keluh kesal, bisalah ke kita. Bodoh anjing. Aso. Kalau misalnya gue secara pribadi, selama itu sudah resmi di bawah struktural gereja, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Meskipun itu menyimpang. Gue minta opini pribadi lo. Masalah setuju nggak setuju ya. Cuma kalau misalnya lu nanya suka nggak suka, karismatik aja gue nggak suka. Gitu. Kalau lu nanya setuju nggak setuju, kalau misalnya dia udah resmi oleh keuskupan sama uskupnya, ya gue mau ngomong apa? Gue kadang pertanyaannya sih, kenapa dibuatnya itu loh, kadang gue bingungnya. Mungkin untuk sekian sama JPCC. Cihu. Bisa jadi sih. Benar. Kan mirip-mirip. Community church. Komunitas gereja. Padahal kan, ya gue nggak tahu ya. Itu kan keimanan ya. Maksud gue kalau Katolik punya keimanan sendiri, Kristen punya iman sendiri, ya kenapa enggak gitu. Tapi kenapa kita harus ngikutin cara mainnya mereka gitu. Nah itu, kenapa kita harus sedikit mengaburkan identitas asli kita mirip mereka gitu. Ya kenapa lu nggak buat choir aja kayak, atau lu buat seperti Kids and Beat gitu. Menurut gue ya, dibanding bikin kayak begitu, mending gue lebih seneng Kids and Beat gitu, walaupun isinya banyak yang cong-cong juga gitu kan. Jadi sebenarnya kalau menurut gue masalah transportasi yang dia gunakan, maksudnya cara worship yang dia gunakan, gue secara pribadi nggak ada masalah.
Cuma kalau misalnya lu tanya suka nggak suka, ya gue nggak suka. Gue nggak ada masalah cara mereka mau nyanyi-nyanyi selama untuk dia bilang untuk worship gitu, gue nggak ada masalah. Cuma Anda ketika lu bikin satu komunitas, harus punya tujuan yang jelas dulu dong. Betul. Kalau misalnya lu cuma mau bikin, ya udah biar anak-anak mudanya rame ngumpul, terus tujuan akhir komunitasnya anak mudanya lu mau kemanain? Pertanyaannya kan gitu kan. Setelah mereka datang ke komunitas lu, anak mudanya lu kumpulin. Kalau misalnya tujuan komunitasnya nggak ada, terus tujuannya ngapain? itu jadi Itu kalau yang gue lihat mereka itu kan bertujuan kayak untuk memuliakan Tuhan dan bla 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 kan. Ya tapi maksud gue oke lah memuliakan Tuhan itu bagus banget kan. Tapi dari sisi edukasinya terhadap agama ini sendiri itu jadi buyar. Benar kata Martin. Jadinya kayak brandingnya hilang. Ya, jadi mereka tuh mau gue mengajarkan pada anak-anak muda yang memang ya kita tahu anak-anak zaman sekarang lebih bebas lah pergaulan dibanding kita zaman dulu gitu, apalagi dengan adanya globalisasi, dengan adanya internet gitu kan. Ya takutnya mereka menangkap informasi yang salah gitu. Jadi mereka akan menangkap sebuah agama Katolik itu ya begini gitu. Kalau misalkan nggak sesuai dengan apa yang sudah biasa gue lihat, itu berarti bukan Katolik berarti itu namanya. Jadi ada pengaburan informasi menurut gue. Ya ini kita anggap ini satu organisasi. Bayangin kalau misalkan banyak yang mengikuti gitu, anak-anak OMK atau anak-anak kepemudaannya di gejala di daerah-daerah lain kayak, wih, ini komunitas malah makin gede nih. Ya udah kita bikin kayak gini aja lah supaya kita menggalang remaja gitu jadinya. Jadi ya karena dia lihatnya Jakarta. Betul, jadi role model salah. Apalagi kayaknya emang lagi krisis di bidang anak muda ya sekarang di gereja-gereja Katolik ya. Iya, BHK sepi gitu. Mau bikin camping aja susah. Karena edukasinya kurang. Kalau gua sih melihatnya gitu. Jadi ada satu komunitas lagi yang memang di bawah KJ, tapi gua nggak tahu di bawah komisi mana juga. Gue punya teman di situ. Kalau misalnya lu search itu namanya Domus Cordis. Dia juga menggunakan cara yang kurang lebih mirip. Jadi mirip dengan karismatik maksudnya. Tapi itu hanya digunakan ketika ya misalnya lagi bikin workshop. Udah gitu istirahat. Setelah istirahat kita nyanyi pop rohani. Itu komunitas apa, Bram? Dia suka dengan koneksi besar. Iya, koneksi. Ya, udah. Kenapa? Dia komunitas apa? Domus Cordis itu. Jadi komunitas Domus Cordis itu tujuan akhirnya dia lebih mengarah ke teologi tubuh. Waduh, berat banget. Apa tuh? Itu terdengar berat memang, cuma dia lebih mengedukasinya, mengedukasi anak muda dalam hal pacaran, habis itu pornografi, habis itu dengerin Yam. Pernikahan. Jadi tuh, si anjing. Itu edukasi yang mereka berikan itu dalam sudut pandang Katolik. Jadi tujuan mereka jelas. Nah, itu. Dia mendirikan komunitas itu untuk mengajarkan tentang teologi tubuh. Dan dia bagi-bagi tuh sesinya. Tapi jujur ya, kalau dari kalau Abram kan udah tahu lah ya dengan Katoliknya dia udah kekal. Nah, lu Pin sama Pin, menurut lu Katolik menarik nggak sih? Dari segi?
Apapun. Yang Gue nyamukin bangsa. Lu, yang Ini menurut gue obat nyamuk nih. Masa gue harus ke rumah lu? dari Katolik itu apa gitu? Yang makanya apa nih? Ada apa nih? Menurut lu gimana, Tin? Karena gue ngejalaninnya sih, menurut gue, Lu, Pin. menurut gue sih biasa aja sih. Ya, apalagi gue mendapatkan agama ini bukan karena pilihan gue ya, karena keturunan. Jadi menurut gue jalannya kayak biasa aja. Karena ya udah dari didikan ketika lu dari lu kecil hingga lu menjadi dewasa, ya itu sudah jadi makanan sehari-hari, terasa kayak biasa aja. Beda ketika kalau misalnya, gue pindah, gue dari agama apa, gue pindah ke agama ini. Mungkin gue merasa ada rasa gue rasakan, di sini ibadahnya lebih simple, atau di sini gue merasa mendapat apa ajaran itu gimana ya. Tapi kalau dapat dari kecil, nothing special, kayak ya udah. Apalagi ya sekolah pun di sekolah yang sifatnya beragama Katolik, jadi masa kayak biasa aja, udah kayak daily fix lah, makan sehari-hari. Kalau lu, Tin? Kalau menurut Suara lu hilang. ya kalau gue, ini menurut gue yang maksudnya dengan kacamata bahasa gue yang memang gue nggak tahu Alkitabiah, tapi gue melihat Katolik itu ya pagi lu pada tau lah gitu. Lu bisa ngeliat medsos gue lah, gue sering buat pelayanan di Kristen lagi, gue sombong main di GBI iya, di Tiberias iya, gue main di GKI juga, di Metodi semua gue hampir keliling banget main musik. Tapi Indian gue nggak pernah bisa ngerubah change religion gue gitu sebagai Kristen. Gue kan tetap di Katolik. Kenapa? Karena ya itu yang menarik dari Katolik adalah gue belajar tentang kepatuhan sih, kepatuhan ke kalau loyalitasan lah. Karena apa ya? Gue memang dari kecil pun gue juga Katolik, agama pilihan gue. 2003 gue pindah sekolah. Ya waktu itu kan sebelum 2003 itu ya gue juga nggak ada agama lah. Anggapnya agak religion apa diajarin. Gue sendiri milih mau gabung Putra Alta. Dari 2003 sampai 2013 itu benar-benar sama Putra Alta semua. Ya ya Katolik mengajarkan gue untuk tidak kehilangan jati diri lu. Kayak ibaratnya jadi ikan di laut gitu loh. Ikan pun di laut itu airnya asin, tapi ya ikan itu daging nggak asin. Jadi mau sekuat apapun arus gua kemana ya Indian gua akan tetap ingat dengan jati diri gua gitu. Gua seorang Katolik yang memang ya seperti seharusnya gitu. Apalagi dengan tipikal gue tuh orang rebel banget kan, kayak ya gue tipikal yang nggak terlalu disiplin, rebel banget yang kayak memberontak, kayak apapun gue akan memberontak gitu. Gue suka gini ya udah gue mau coba ini, why not gitu. Apa yang kayak memang sebenarnya society salah gue lakukan, tapi ya dengan ada yang Katolik tuh yang memang yang memberikan yang selalu mengingatkan gue untuk ya lu selalu ingat dengan jati diri lu apa, lu jangan pernah ke bawah arus lah gitu. Soalnya dulu bagi gue agama ini agama yang kaku parah dan istilahnya kuno. Betul. Kan. Itulah yang gue butuhin dengan tipikal gue tuh yang tipikal sangat-sangat dinamis gitu. Gue kemanapun gue bisa ngikutin. Indian gue punya batu pegangan lah, punya suatu hal yang kuat yang untuk gue pegang, untuk gue selalu inget gitu. Nah, lu nganggap itu sebagai batu, tapi orang lain bisa nganggap itu sebagai penjara kan? Iya betul. Baik lagi, setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda, punya visi yang beda-beda. Jadi ya udah, kayak mau orang-orang ngomong, wah ini orang hipokrit banget sih, udah main di Kristen nggak meluaskan Kristen aja, ngapain lu masih sosok balik ke Katolik? Ya lu nggak tahu misalnya lu nggak tahu background gue, lu nggak tahu jalan cerita gue, ya lu nggak bisa menilai orang lah begitu. Tapi gue mulai deh, salah nggak sih KJ mengambil langkah seperti ini untuk dengan ya mengizinkan karismatik dan lain-lain ya yang sifatnya di luar liturgi? Intinya ketika umat dalam tanda ya mereka terlihat kayak ngejar-ngejar umat lah. Ya dengan cara itu tadi mungkin pas ini lagunya bisa diubah atau gimana ya. Kalau salah nggak sih? Karena di sisi lain pun kan kita diajarin tuh dari kecil, jadilah garam bagi bumi, jadilah terang bagi gelap ya kan. Salah nggak sih ketika gereja Katolik melihat sudah waktunya mungkin mereka menjadi garam bagi bumi gitu loh, ketika umat sudah merasa
Ya tadi lah yang mereka tetap penjara, ada yang merasa ini membosankan, mereka memilih untuk kayak di agama sebelah lebih menarik, sehingga akhirnya KJ memutuskan untuk ya udah deh, mungkin udah waktunya kita memberikan sesuatu yang berbeda gitu loh. Wah, kalau jawabannya harus salah atau benar itu sulit juga ya, Pin ya? Sulit, itu betul. Itu mesti nanya Abram, itu terlalu ini banget sih. Sulit. Enggak. Coba gue cuma penasaran gitu doang, karena kan so far nih kita kayak bilang ini salah, ini nggak boleh nih. Kurang lebih yang gue tahu seperti itu kan. Tapi tiba-tiba gue kayak, apalagi tadi Martin ngomong kan jadi ikan di itu kan. Terus gue mikir, salah nggak sih ketika gereja sudah? Gue nggak tahu ya, mereka menyadari dia atau enggak tentang umatnya yang ya ada yang pindah, ada yang apa dan segala macam karena merasa bosan lah, merasa di penjara, merasa atau apa. Sehingga akhirnya salah satunya KJ ya itu berinovasi ya menjadi garam bagi bumi. Jangan cara seperti itu. Oh ya udah. Gue pengen jawab deh. Ini sebelum Abram jawab, gue jawab dulu deh. Gue pengen ngomong opini gue ya. Boleh. Menurut gue gini loh. Habis itu gue, baru Abram. Iya, Abram pokoknya paling terakhir, paling wise pokoknya. Kalau menurut gue ya, Vin ya, apa ya? Gue dinyamukin anjing. Kalau ngomong begitu, anjing gue jadi lupa kan. Gue mau ngomong jadi lupa. Lu sih gak ngomong lu. Dia anjing. Pokoknya kenapa nggak? Misalnya gini, kenapa sih gereja nggak lulus gitu? Nggak ya ini saatnya bikin inovasi karena gini. Lu perhatiin deh, dibanding Katolik, Kristen itu ada berapa banyak sinode sih? Puluhan mungkin. Sinode itu kayak lawan Shinobi. Iya. Yeah. Sinode itu kayak apa gimana Bang ngomong kalau sinode itu kayak apa sih, kayak ajaran loh kan. Kalau misalkan di Kristen tuh banyak tuh kayak Calvinisme lah, ada ajaran Luther ini apa, kayak gue nggak gitu paham sih kayak gimana Bang ya ngomongnya kalau sinode itu gue istilahnya. Gue juga bingung sih, itu kayak pecahan-pecahan gitu kan ya. Iya betul, jadi gini. Aliran. Ya aliran, betul aliran. Nah, kayak apa sih yang bikin Katolik itu Katolik itu ya sampai sekarang pun kuat gitu. Memang kita lagi ada krisis anak muda lah, kita krisis pemberdayaan manusianya. Yaitu apa, hierarkinya kuat kita. Kenapa kita satu center semua ke Paus di Vatikan. Ke Magisterium gitu. Betul, dibanding dengan Kristen ya, kayak mereka terlalu berinovasi, mereka terlalu memberikan kebebasan, pada akhirnya kebablasan. Oke. Kayak gue nggak bisa, kayak gue kasih contoh satu gereja ini dia, gue sebut nama sih, gue sebut nggak apa-apa lah sebut. Maksudnya nggak akan gue sensor, nggak akan gue sensor. Oke, nggak akan disensor. Di sini nggak ada disensor. Gereja GBI lah, GBI ini kan gede banget kan, ini kayak memang kalau di Kristen itu yang memang orang mungkin pahamnya kalau gereja Kristen terbesar di Indonesia tuh pertama kalau nggak GKI, Tiberias, GBI, itu tiga itu yang memang terbesar lah. Nah, Advent, gue nggak tahu apa itu. GBI itu ini, nah lucunya di GBI ini kan mereka pasti kan punya cabang-cabang masing-masing seperti kita dong. Kita kan tiap daerah ada paroki masing-masing kan. Iya. Cuma kan kita senternya adalah di KAJ, Keuskupan Agung Jakarta gitu. Yang mereka juga berada ke Vatikan. Nah, ya GBI ini tuh memberikan apa ya? Gue nggak tahu, mungkin memberikan seperti kayak bukan Bang, seperti pemerintah pusat yang memberikan wewenang ke pemerintah daerah gitu. Kayak lu bebas mau ngapain gitu kan. Nah, cuma kadang kebablasan. Jadi pada akhirnya ketika ini gereja udah gede, kayak gue sebut adalah gue pernah pelayanan di gereja di Arta Gading ini dulu emang umat tuh udah gede banget, udah cuma hampir 5.000. Ternyata pecahan dari GBI. Karena dia merasa pemimpin ini merasa ya gue jemaat udah gede dan gue melihat ini kok aturan yang dibuat sama pusat ini nggak cocok sama gue. Udah gue bikin sendiri aja toh. Gue punya kekuatan, ya udah gue bikin sendiri, pecah deh. Dan itu pun banyak jadinya. Jadi dari GBI itu jadi banyak kemana-mana. Ada yang di CP, ada yang di Surabaya, ada yang di GMS, di Gading. Jadi pecah. Nah karena itulah yang bikin GMS itu jadi banyak. GMS itu apa sih GMS? Mawar Syahon. Itu apa sih? Apa lagi itu anjing? Tahu anjing. Gue juga nggak tahu, gue Katolik Pak. Kalau gue tahu gue cerita. Jadi karena terlalu inovasi yang memang ya gini kayak daha kecil gitu, tidak adanya kebebasan dikit yang pada akhirnya jadi kebablasan. Jangan sekarang jadi pecah. Jadi lucunya gue nggak mau ngomongin, cuman kayak
beberapa lihat ada banyak oknum institusi gereja yang jadi rebutan jemaat. Kayak ketika lu perhatiin nggak sih, kalau kita kan nggak pernah kan kita lagi ibadat, kita selesai kita ngomong gini, apakah di sini ada umat yang baru pertama kali ikuti misa ibadat di gereja ini? Nggak pernah kan kita kayak begitu? Enggak sih. Iya, kalau rata-rata hampir semua yang gue pernah pelayanan, semua pernah ngomong, apakah di sini adakah jemaat yang pertama kali gereja di sini, langsung sampein, didaftarin namanya, wajib. Kalau bisa minggu depan ke gereja sini lagi ya. Nah gitu lah, jadi kayak gue menganggap adanya dengan perubahan jadi bumerang buat institusi gereja itu. Kalau kita kan umat pun juga mau gereja dimanapun bebas. Yang penting kan tetap tetap gereja Katolik gitu, nggak ada masalah. Kalau begitu sih, Vin, kalau menurut opini pribadi gue ya. Lanjut gue. Lu gimana, Yam? Nah, kalau gue, kalau lo bilang krisis anak muda, menurut gue enggak. Krisis identitas iya. Ya, balik lagi si anak mudanya. Semuanya, nggak cuma anak muda aja. Sekarang gini deh, nyokap gue aja percaya kalau misalnya ntar kiamat kita dipasangin chip, cuy. Kan terus, kiamat, siapa yang masangin? Nah, 1, 2, ntar di tenguk kita itu ada 66, cuy. Keren banget, anjing. Apa? Ada apa? 666. 666. Di mana? Di sini apa di sini? Di sini, tenguk. Di sini. Iya. Gue nggak bisa request di sini gitu. Dari gue kayak Hitman. Hitman di tenguk, bangsat. Hitman di pala di sini. Tenguk, Alpin, yang barcode-nya itu. Iya. Bukan di belakang batok pala ya? Tenguk di sini belakang leher. Oke. Terus? Iya bener kan, tenguk kan? Sini. Tengkuk. Iya, apalah itulah. Nah, menurut gue itu yang jadi masalah, dan istilahnya kayak gini sih, ya gue nggak tahu ini bener apa enggak gitu, kayak kalau misalnya lu punya usaha gitu, punya clothingan atau apa gitu, lu kalau jalan tanpa konsep, ya clothingan lu bisa ke arahnya kemana-mana aja kan. Ngapain lu? Ini ada Alpin nih. Ya. Lu ngapain? Udah, gue mau ngobrol.